Big Shining Part 7. Sebelumnya, pelatih utama memanggil Dohyun ke ruangannya. Sementara itu, Dohyun mulai overthinking, bertanya-tanya apa pelatih perlu secara pribadi memanggilnya karena dia melakukan pekerjaan bagus sebagai seorang ballboy. Di dalam ruangan pelatih yang melihat Dohyun bertanya-tanya kenapa dia terlihat sangat tegang. Dohyun bertingkah seakan-akan dia sedang dalam persidangan. Saat itu Dohyun hanya bisa minta maaf, sementara pelatih justru terlihat bingung. Dia lalu mengatakan kalau klub utama menghubunginya. Mendengar itu Dohyun semakin gugup. Pelatih kembali melanjutkan dan bilang kalau Dohyun akan pergi ke pelatihan tim utama minggu depan. Mendengar itu Dohyun bertanya haruskah dia langsung berlutut dan memohon pengampunan begitu dia sampai ke sana. Pelatih yang bingung bertanya balik apa yang sebenarnya Dohyun katakan. Pelatih bilang kalau pelatih tim utama menghubunginya. Mereka ingin melihat skill Dohyun secara langsung. Ini sebenarnya tidak seperti mereka akan langsung merekrut Dohyun di tempat. Lebih seperti mereka ingin mengetes dulu kemampuannya. Dan sejujurnya pelatih bilang dia cukup terkejut. Sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka memanggil orang dari tim muda seperti ini. Jadi sebaiknya Dohyun melakukan yang terbaik. Karena kalau dia mengacaukan hal ini, kesempatan untuk yang lain juga mungkin akan tertutup sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Dohyun keluar dengan perasaan bahagia tak tertahankan. Saat tiba-tiba rekannya datang dan bertanya apa Dohyun baru selesai bertemu dengan pelatih, yang Dohyun iyakan. Melihat itu rekannya seperti tahu kalau Dohyun dipanggil ke tim utama. Dan meski dia ingin bertanya secara langsung, mereka tidak cukup dekat untuk menanyakan hal itu. Beberapa waktu kemudian, pelatih yang Jaehyuk menyapa Dohyun dan segera menyuruhnya menuju locker room. Melihat Dohyun yang tegang, dia juga bilang untuk jangan terlalu memaksakan dirinya dalam berlatih. Mereka tidak meminta Dohyun menunjukkan sesuatu yang mewah, hanya ingin melihat dasar-dasarnya saja. Jadi anggap saja seperti Dohyun adalah pemain ekstra yang dimasukkan ke dalam grup. Beberapa saat kemudian di locker room, ketika Dohyun membuka tasnya, dia melihat notes yang diberikan oleh Yoon Da-eun sebelumnya yang meminta Dohyun untuk mendapatkan tanda tangan para pemain FC Wall. Dohyun berpikir haruskah dia melakukannya atau tidak. Dan selain itu, tidak satupun dari orang-orang yang ada di ruangan itu terlihat memperdulikan dirinya. Saat tiba-tiba Hwang Ji-won menghampiri Dohyun dan memanggilnya ballboy. Melihat itu Dohyun benar-benar dibuat kaget. Sementara Ji-won bertanya bagaimana bisa seorang ballboy bisa berakhir di sana. Dohyun menjawab kalau dia dipanggil ke sana. Melihat itu Ji-won tertawa dan bilang kalau dia tahu itu. Sementara rekan di sebelahnya berkata kalau Dohyun punya cara yang lucu untuk berbicara. Setelah menyapa sekilas, Ji-won pergi sambil bilang sampai jumpa di lapangan. Saat tiba-tiba seorang dari mereka berkata sangat jarang melihat pemain muda yang dipanggil ke sana untuk berlatih dan bertanya berapa usia Dohyun. Ketika Dohyun menjawab 17, orang itu mengatakan kalau itu tidak lebih tua dari usia putrinya. Dohyun masihlah seorang bayi. Yang lain juga tiba-tiba menimpali dan bilang kalau dulu di masanya sebelum dipanggil ke tim utama, mereka harus mengangkut perlengkapan semua orang terlebih dulu. Tapi Dohyun malah langsung masuk ke locker room. Mendengar semua orang membandingkan dengan masa lalu mereka dulu, Dohyun hanya bisa diam tidak menanggapi. Saat tiba-tiba dia melihat pemain asing yang menyapanya dengan bahasa Inggris. Dohyun langsung keringat dingin karena rupanya dia nggak bisa bahasa Inggris. Jarak yang Dohyun rasakan ketika di locker room semakin terasa besar ketika mereka memasuki lapangan. Setelah pemanasan sederhana, mereka dipisah jadi starter dan pengganti untuk sebuah pertandingan latihan. Dan Dohyun bisa merasakan kalau jaraknya sangat jelas. Begitu bola itu mencapai Dohyun, seseorang sudah ada di belakangnya. Dan ketika dia melakukan sentuhan bola pertamanya, semua pilihan lenyap. Ruang yang Dohyun pikir dia lihat langsung hilang dalam sekejap. Sementara itu, pelatih yang memperhatikannya dengan serius. Saat tiba-tiba manajer datang dan bertanya apa latihannya berjalan dengan mulus. Dan melihat Dohyun di lapangan, si manajer bilang kalau pelatih yang bertanggung jawab dengan hal ini. Yang pelatih yang iyakan. Sementara itu, Dohyun di lapangan juga menyadari kehadiran manajer tim. Dohyun berpikir kalau dia harus setidaknya menunjukkan sesuatu. Dohyun sudah merasakan hal ini saat dia menjadi ballboy dan menonton dari samping. Permainan sepak bola FC Wall itu seperti kemacetan tanpa akhir. Segalanya menumpuk di tengah, mematikan alur permainan. Kalau saja mereka bisa mengalirkan bola ke sisi lapangan, mungkin mereka bisa menembus pertahanan lawan. Tapi saat ini mereka bahkan tidak bisa melewati garis tengah.
Tapi meski begitu, Dohyun tidak mau berjalan pergi tanpa menunjukkan apapun. Jadi saat itu dia melakukan tendangan jarak jauh. Bola itu melesat melewati para pemain dan langsung menuju gawang lawannya. Tapi sayangnya saat itu bola berhasil dihentikan oleh penjaga gawang. Meski bisa diakui kalau Dohyun memang bisa menembak. Melihat itu, Dohyun berpikir kalau tembakannya tidak terasa benar, atau mungkin dia yang terlalu tidak sabaran. Setelah berlatih beberapa saat, pelatih yang mengumpulkan mereka dan bilang kalau sudah waktunya istirahat makan siang. Saat tiba-tiba manajer tim mengatakan untuk pelatih yang menyuruh Dohyun pulang saja. Dia bilang kalau saat ini mereka sedang menyusun taktik untuk pertandingan selanjutnya sore nanti, jadi tidak perlu menahan Dohyun di sana. Pelatih yang Jaehyuk yang mendengarnya tidak mengatakan apa-apa, begitu juga Dohyun yang jelas terlihat kecewa. Dia berpikir kalau ini benar-benar yang terburuk. Apa selama ini dia hanya delusional atau memang hanya segini kemampuannya? Padahal Dohyun sudah melakukan semua yang dia bisa. Tapi ternyata dinding untuk menjadi pemain pro benar-benar lebih tinggi dari yang dia kira. Sambil mengantar Dohyun keluar, pelatih yang Jaehyuk bilang kalau dia sudah melakukan kerja bagus hari ini. Jadi selanjutnya dia ingin melihat lebih banyak dasar-dasar Dohyun. Saat mendengar itu, Dohyun terlihat heran akan apa maksudnya selanjutnya. Saat itu, pelatih yang menegaskan untuk Dohyun kembali lagi minggu depan. Dan mulai sekarang, Dohyun harus datang setiap hari Rabu. Keesokan harinya, seperti biasa, Dohyun mendatangi kelas sebelah untuk mencari Kyungso. Saat tiba-tiba, Yoon Da-eun menghampirinya dan bertanya apa Dohyun kesana untuk mencari Kyungso yang Dohyun benarkan. Sesaat kemudian, Da-eun bertanya apa Dohyun tidak melupakan permintaannya sebelumnya. Yang Dohyun jawab tentu saja dia mengingatnya. Setelah memastikan itu, Da-eun bilang kalau dia mengerti dan akan menunggu untuk tanda tangan itu. Dohyun tidak bisa menghentikannya karena siswi itu terlihat benar-benar imut. Sementara itu di tempat lain, terlihat pelatih Yang dan Hong Rena yang sedang membicarakan Dohyun. Pelatih Yang Jaehyuk bertanya sebenarnya apa yang Hong Rena lihat dari Dohyun yang membuatnya datang secara langsung untuk membawanya. Pelatih yang mengakui kalau Dohyun punya kaki-kaki yang bagus dan dia cukup baik dibandingkan anak-anak seusianya. Tapi tetap saja untuk benar-benar bermain bersama para pemain tim utama itu agak. Mendengar itu, Hong Rena terlihat kaget dan bertanya apa pelatih yang berharap Dohyun seorang anak 16 tahun bisa sebanding dengan para pemain pro. Tapi yang sejujurnya itu adalah apa yang Rena harapkan. Mungkin tidak secara langsung saat ini juga, tapi segera Dohyun akan bisa mengimbangi mereka. Hong Rena juga bilang apa pelatih yang tahu kenapa Dohyun bisa terus berjuang tanpa henti. Karena semakin tinggi tingkat lingkungan tempat dia ditempatkan, semakin cepat dia tumbuh. Tentu saja mereka bisa mengatakan hal yang sama tentang pemain yang lain. Tapi dengan Dohyun, dia benar-benar ada di level yang berbeda. Meski pada awalnya dia akan terlihat tertinggal, tapi selama dia bermain dengan pemain tingkat tinggi, entah bagaimana dia berhasil mengejar dan pada akhirnya berhasil melewati mereka semua. Dan Rena yakin kalau kali ini Dohyun juga akan berhasil melakukannya. Dan berdasarkan sudut pandang Dohyun, ini adalah kesempatan besarnya. Jadi Rena berharap Dohyun bisa beradaptasi dan membangun sinergi yang baik dengan para pemain tim utama. Dan sinergi itu mulai muncul dengan cara yang tidak terduga setelah keberuntungan memenangkan liga. Beberapa waktu sebelumnya, saat latihan hari Rabu, para seniornya benar-benar membuat Dohyun berlatih dengan keras. Sekarang Dohyun menyadari perbedaan bisa bertahan dalam satu pertandingan dan bisa bertahan dalam satu musim. Setelah latihan bersama itu, di pertandingan liga selanjutnya, FC Uwol berhasil kembali memenangkan pertandingan. Beberapa waktu kemudian di locker room, para pemain terlihat membicarakan tentang kemenangan mereka akhir-akhir ini yang terasa cukup aneh. Yang lain menanggapi kalau itu hanya karena mereka beruntung lawannya melakukan kesalahan. Tapi justru karena itulah, pemain gondrong itu bilang sejak kedatangan pemain tambahan itu berlatih bersama mereka, timnya jadi benar-benar beruntung. Saat tiba-tiba terdengar seseorang yang berteriak kalau itu omong kosong. Rupanya itu adalah Jiwon yang sedang berbicara dengan pelatih Yang. Dia menginfokan kalau minggu depan Dohyun tidak bisa berlatih karena sedang musim ujian. Mendengar itu, para pemain terlihat murung. Dan benar saja, minggu itu tanpa Dohyun berlatih dengan mereka, tim FC Uwol kembali menelan kekalahan 2-0. Para pemain di locker room benar-benar tertekan. Saat tiba-tiba, seorang dari mereka menghampiri pelatih Yang dan bilang untuk pastikan pemain tambahan itu alias Dohyun datang minggu depan.
Dan 1 minggu kemudian, Dohyun kembali datang untuk berlatih. Begitu melihatnya, yang lain langsung menyapanya sebagai token keberuntungan. Tapi saat itu mereka bisa melihat kalau Dohyun terlihat murung. Dia terlihat lebih suram dari biasanya. Di lapangan, pemain lain juga bertanya-tanya kenapa. Apa mungkin Dohyun melakukan ujiannya dengan buruk atau sesuatu. Beberapa saat kemudian mereka mulai berlatih. Saat itu Jiwon memanggil Dohyun untuk mengajaknya latihan bersama. Dia menyuruh Dohyun untuk coba melakukan tendangan, melewati penghalang dan memasukkannya ke dalam gawang melewati celah yang sudah ditentukan. Dan kalau Dohyun bisa melakukannya, Jiwon akan mentraktirnya makan di kantin. Saat itu Dohyun yang menerima bola kembali teringat akan kejadian sebelumnya ketika dia bertemu dengan manajer tim. Dohyun menyapanya dengan sopan, tapi saat itu si manajer bilang untuk Dohyun bekerjalah dengan keras karena di timnya tidak ada posisi untuknya. Tapi karena Dohyun sudah sejauh ini, setidaknya dia harus belajar sesuatu. Manajer juga bilang kalau pelatih yang terus mendorong Dohyun, jadi mau tidak mau manajer memperhatikannya dengan seksama. Tapi anak-anak seperti Dohyun, dia sudah sering melihatnya sangat banyak sampai tidak terhitung. Dan semua orang dengan talenta menjanjikan itu. Menurut Dohyun kemana mereka pergi? Mereka hanya hilang begitu saja. Manajer mengatakan kalau dia mengatakan semua itu demi kebaikan Dohyun. Dan kalau Dohyun mendorong dirinya sekuat tenaga, mungkin saja pelatih lain seperti dirinya akan tertarik dengan Dohyun. Kembali ke saat ini, Jiwon terus membimbing Dohyun dengan setiap gerakannya. Sementara Dohyun mengingat kata-kata si manajer yang mengatakan kalau dia sudah melihat banyak anak-anak seperti Dohyun lebih dari yang bisa dia hitung. Tapi Dohyun juga sudah mendengar kalimat yang sama lebih dari yang bisa dia ingat. Dan satu hari Dohyun akan membungkam mulut mereka semua karena dia akan menjalaninya sampai akhir. Tepat pada saat itu Dohyun berhasil memasukkan sebuah gol sesuai dengan apa yang diinstruksikan Jiwon sebelumnya. Saat itu Jiwon bilang kalau hasil akhirnya memang bagus, tapi Dohyun harus memeriksa sekelilingnya sebelum bola sampai di kakinya. Dohyun menerima saran itu dan bilang kalau setiap kali dia membuat kesalahan, dia ingin Jiwon menunjukkannya. Dohyun akan memperbaiki semuanya. Mendengar itu Jiwon terlihat senang. Dia bilang dia suka dengan sikap Dohyun yang ini dan berkata kalau mulai sekarang dia akan memastikan untuk melatihnya dengan keras. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!